Pada suatu malam di sebuah restoran ayam cepat saji, terjadi insiden mengerikan karena ditemukan 7 orang karyawan telah meninggal di dalam restoran. Untuk menyelidiki hal tersebut, polisi membentuk satuan khusus yang beranggotakan 120 orang. Pada awalnya kasus ini sulit untuk dipecahkan, namun akhirnya seorang detektif berhasil mengungkapkannya. Petunjuk yang paling penting diidentifikasi milik pelaku yaitu dari beberapa potongan dari bekas makanan yang mereka pesan. Hingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap setelah berpuluh-puluh tahun kasus ini terjadi. Di Amerika Serikat berdiri sebuah restoran cepat saji bernama Brown Chicken and Pasta Restaurant. Ini merupakan restoran franchise yang terkenal di daerahnya. Dengan total 100 cabang telah menyebar ke seluruh bagian Amerika Serikat. Pada tahun 1992, pasangan suami istri yang bernama Richard dan Lynn memutuskan untuk membeli restoran ini dengan uang tabungan mereka. Waktu itu Richard berusia 50 tahun dan Lynn berusia 49 tahun. Richard dan Lynn dikenal sebagai pemilik restoran yang baik hati dan ramah kepada karyawan. Letak restoran yang strategis serta tepat berada di seberang jalan juga dekat dengan Bandara Chicago. Restoran ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Hari operasional yang biasa buka dari jam 10 hingga jam 9 malam setiap hari. Namun pada jam 8 malam, para karyawan restoran Fried Chicken tak kunjung pulang. Yang mana biasanya setelah restoran tutup, mereka akan melakukan bersih-bersih lalu pulang ke rumah masing-masing. Dan sekitar jam 10 malam mereka sudah tiba di rumah. Tapi malam ini berbeda. Menjelang tengah malam mereka belum juga pulang satupun. Bahkan tanpa ada pemberitahuan kepada keluarga mereka. Keluarga yang mulai khawatir akhirnya menelepon petugas polisi dan polisi pun mengirim mobil patroli untuk memeriksa keadaan di restoran Fried Chicken and Pasta tersebut. Sesampainya di sana, restoran sudah tutup. Polisi berpikir bahwa para staf telah selesai bekerja dan mungkin sedang mengadakan pesta di luar restoran, tanpa sempat memberitahu keluarga mereka masing-masing. Yaitu sekitar pukul 2 pagi, 2 orang karyawan restoran tersebut masih belum juga pulang ke rumah. Diperkirakan mereka mungkin saja berpesta di luar, tetapi tidak mungkin tanpa ada pemberitahuan kepada keluarga mereka satupun sama sekali. Keluarga pun kembali menghubungi polisi dan meminta untuk memeriksa kembali keadaan restoran. Kali ini polisi kembali bersama dengan 2 orang petugas investigasi. Mereka tiba di restoran sekitar pukul 3:11 pagi. Keadaan restoran masih sama, sepi dan tidak ada aktivitas satupun. Para polisi memasuki restoran melalui pintu belakang yang ternyata tidak tertutup. Begitu petugas berhasil masuk, mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Darah berceceran di hampir seluruh lantai restoran. Petugas menyisir seluruh sudut restoran dan akhirnya menemukan para karyawan yang menghilang. Sedangkan Richard, sang pemilik restoran, ditemukan tergeletak dan tak bernyawa di dalam ruangan pendingin bersama dengan Thomas. Sementara 5 jasad lainnya ditemukan bertumpuk di dalam ruangan pendingin yang berada di sebelah ruangan. Polisi pun segera melaporkan kejadian ini dan memulai investigasi. Polisi menemukan lubang peluru di semua kepala korban, dan menurut petugas, para korban ini dipaksa berlutut sebelum akhirnya ditembak. Para ahli meyakini bahwa ini merupakan kasus pembantaian. Dari total 7 korban, 2 diantaranya adalah pasangan suami istri, pemilik restoran, dan 5 lainnya adalah karyawan restoran yang bekerja pada malam itu. Karyawan yang paling muda ditemukan terdapat 6 peluru bersarang di badannya dan beberapa luka tusukan di tubuh Michael. Polisi menduga mereka mencoba melawan, namun usaha mereka gagal sebelum akhirnya tewas ditembak. Polisi juga menemukan beberapa peluru tersebar di tempat kejadian, ditambah dengan peluru yang diambil dari tubuh para korban. Jadi, total seluruh peluru yang ditemukan ada lebih dari 2 lusin peluru.
polisi terus bekerja mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Beberapa bukti pun berhasil dikumpulkan, yaitu berupa 100 sidik jari noda darah, berceceran di lantai, potret jasad korban, dan beberapa serat rambut, dan masih banyak lagi. Polisi juga menemukan pel berdarah di belakang pintu bagian timur restoran. Diduga pelaku menggunakannya untuk membersihkan tempat kejadian perkara. Sedangkan lubang peluru juga ditemukan di langit-langit restoran tersebut. Sepertinya pelaku menembak atap restoran terlebih dahulu ketika mengancam para korban. Di antara semua tempat sampah, hanya ada satu tempat sampah yang tersisa dan berisi bekas makanan. Polisi pun mengambilnya untuk diperiksa lagi. Dan selanjutnya, polisi membentuk 120 orang petugas khusus untuk menyelidiki kasus ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, tidak ditemukan bukti yang berarti. Polisi tidak bisa mengidentifikasi pelaku dan beberapa senjata yang mungkin digunakan oleh para pelaku di malam itu. Beberapa bulan telah berlalu dan tak kunjung ada kemajuan dalam penyelidikan. Dan kasus ini menjadi tak terpecahkan. Beberapa orang termasuk keluarga korban berpendapat bahwa polisi telah membuang banyak waktu dan kesempatan seperti halnya pada panggilan pertama yang dilakukan oleh keluarga korban, tetapi polisi tak langsung memeriksa tempat kejadian. Jika saja polisi lebih detail dalam kasus ini, maka para jasad akan ditemukan lebih cepat. Selain itu, tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di lokasi sekitar tempat kejadian. Restoran Fried Chicken Pasta memang tidak memiliki CCTV, tetapi pom bensin di seberang jalan raya memiliki CCTV yang memantau 24 jam mengarah ke jalanan umum. Sayangnya, 2 minggu setelah kejadian pembantaian itu, rekaman CCTV pada malam itu telah dihapus oleh sang pemilik pom bensin. Situasi pun semakin memburuk, publik semakin ketakutan dengan peristiwa ini. Keluarga korban masih belum puas terhadap penyelidikan, sehingga polisi dituntut untuk segera menyelesaikan kasus ini dan menemukan pelakunya. Akhirnya polisi memutuskan untuk menghubungi Dr. Henry dan meminta bantuannya. Dr. Henry sendiri adalah Direktur Pusat Forensik Departemen Kepolisian Konektivitas. Setelah beberapa kali ditolak olehnya, akhirnya pada 1994, 1 tahun setelah kejadian, Dr. Henry memutuskan untuk terbang ke Chicago. Ia pun meneliti kejadian ini selama 3 hari untuk mencari petunjuk. Namun, setelah memeriksa barang bukti, Dr. Henry merasa putus asa. Pasalnya tak ada bukti apapun yang mengarah pada perkembangan kasus. Bahkan, senjata yang digunakan pun belum ditemukan sampai sekarang. Tak ada banyak petunjuk yang bisa membantu penyelidikan. Lalu, kemudian Dr. Henry pun menanyakan apakah ada barang bukti lain dari TKP yang bisa ia periksa. Dan petugas mengatakan bahwa tersisa 1 kantong sampah bekas makanan, tetapi mereka tidak yakin apakah sampah itu bisa berguna untuk penyelidikan. Mereka hanya membawa sampah itu dari tempat kejadian. Begitu melihat sampah itu, Dr. Henry langsung berpikir, mana mungkin restoran dengan pelanggan seramai itu di kota ini hanya memiliki sampah yang hanya sebanyak itu. Sebanyak 1 kantong sampah. Dr. Henry pun mulai mencocokkan struk pemesanan dengan kantong sampah yang berisi makanan itu. Dan Dr. Henry pun menyimpulkan bahwa ini merupakan pesanan terakhir di malam kejadian tersebut. Pesanan itu adalah 1 paket combo ayam goreng dengan harga $6,6 dan dijual pada pukul 9:07 malam hari. 1 paket combo berisi 2 potong roti, 1 kantong kentang goreng, dan 4 potong ayam goreng. Sementara di dalam kantong sampah, makanan tersebut terdapat 5 extra chicken wing atau sayap ayam goreng. Dr. Henry akhirnya menyimpulkan bahwa orang terakhirlah yang memesan paket combo ini adalah pelaku pembunuhan. Ia memesan setelah toko tutup dan kemungkinan besar pada saat itu semua sampah restoran sudah dibuang. Dan kemungkinan lagi yang lain adalah bahwa pelakunya mengenal karyawan restoran di situ. Atau bisa juga sang pelaku adalah mantan karyawan dari restoran tersebut, hingga mereka menerima pesanannya, meskipun ketika toko sudah tutup, dan bahkan memberikan 5 ekstrak chicken wing kepadanya. Henry berkata untuk memakan chicken wing kebanyakan orang biasanya menghisapnya. Ini berarti air liur tersangka pasti tertinggal di tulang ayam tersebut.
Dr. Henry memutuskan untuk mengekstrak DNA dari tulang ayam itu. Tapi sayangnya pada tahun 1994, teknologi DNA belum dikembangkan secara luas. Jadi polisi belum terpikirkan untuk menyelidiki kasus dengan menggunakan cara tes DNA. Polisi mengumpulkan siapapun yang kemungkinan menjadi tersangka, tetapi tak ada yang bisa dilakukan karena teknologi yang belum dikembangkan. Bahkan jika DNA dikumpulkan, tidak ada yang bisa memecahkannya. Dan kasus ini sekali lagi menemui jalan buntu. 10 tahun kemudian setelah kasus pembantaian itu terjadi pada tanggal 8 Mei 2004, polisi menangkap seorang pengedar narkoba bernama Juan Luna di jalan. Dan DNA Juan Luna sangat cocok dengan DNA pada tulang ayam yang diteliti oleh Dr. Henry 10 tahun yang lalu. Dan yang mengejutkan lagi adalah, ternyata diketahui bahwa Juan Luna pernah bekerja di restoran ayam yang dibantai itu beberapa tahun sebelumnya, dan ternyata ia juga pernah diinterogasi tepat setelah kejadian pembantaian itu. Tetapi pacarnya, Enloquet, dipaksa diancam untuk memberikan keterangan palsu pada polisi bahwa ia harus mengaku sedang bersama Juan Luna pada malam kejadian. Dan akhirnya setelah 10 tahun pelaku pembantaian di restoran Brown Chicken dan Pasta terungkap juga. Juan Luna ditangkap bersama dengan James Tigersky yang merupakan temannya. Dan setelah diinterogasi, mereka dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di restoran Fried Chicken dan Pasta 10 tahun yang lalu. Juan Luna masih berusia 18 tahun ketika ia melakukan pembantaian itu, sementara James berusia 20 tahun. Mereka diketahui adalah kerabat dekat yang gemar menyiksa hewan untuk bersenang-senang pada malam kejadian itu. Dua pemuda kejam itu berencana melakukan sesuatu yang besar. Mereka membawa 2 pistol dengan 2 kantong penuh berisi peluru. Tepat pukul 9 malam, mereka masuk dan memesan 1 paket kumbu ayam goreng. Mereka duduk sambil menunggu pelanggan terakhir pergi dari restoran itu. Dan setelah pelanggan terakhir pergi, Juan Luna membuang sisa makanannya dan bersama dengan James mengeluarkan senjata untuk mengancam pemilik restoran beserta semua karyawan yang ada di situ. Mereka menggiring semua orang menuju ke ruangan pendingin lalu mengeksekusi mereka di sana. Setelah berhasil membunuh semua orang, Juan dan James mengambil uang dari dalam laci kasir sebanyak $2.000 dan pergi meninggalkan restoran itu. Psikolog kemudian mengatakan bahwa uang $2.000 lah yang menjadi motivasi pelaku untuk melakukan pembunuhan kepada 7 orang. Dengan cara sekejam itu, Juan Luna dan James diidentifikasi sebagai psikopat. Mereka melakukan itu untuk kesenangan dan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Bahkan, tanpa memikirkan konsekuensi dari penghilangan nyawa yang telah mereka lakukan. Dan setelah melalui beberapa persidangan pada tahun 2007, Juan dan James keduanya dijatuhi hukuman penjara dengan pembebasan bersyarat dengan tuduhan pembunuhan yang disengaja. Selain suami, istri, dan para karyawan yang meninggal adalah Golda Lope Maldonado, yaitu seorang imigran asal Meksiko yang berusia 47 tahun. Ia adalah juru masak di restoran Fried Chicken dan Pasta, dan baru bekerja di restoran itu selama 14 hari. Guadalupe adalah ayah dan suami yang penyayang dan bertanggung jawab. Kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi istri dan 4 orang anak. Yang lain berusia 31 tahun adalah seorang veteran yang pernah baru saja bercerai dari istrinya dan ia memiliki seorang anak berusia 7 tahun yang berusaha ia cukupi kebutuhannya agar mendapatkan penghidupan yang layak. Thomas Mans, dia 22 tahun. Ia dikenal sebagai seorang pria yang baik dan senang bekerja keras. Resi Collis, berusia 17 tahun. Ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya telah menikah. Rico bekerja keras sebagai tulang punggung dan demi menyekolahkan adik-adiknya. Dan terakhir, Michael Castro adalah karyawan yang paling muda. Ia dikenal rajin dan sangat ulet dalam bekerja. Michael masih duduk di bangku SMA dan kala itu ia merupakan pegawai terlama di restoran tersebut. Mereka semua adalah orang-orang yang baik dan tak bersalah, yang meninggal dalam perjuangan mereka, yang berusaha menghidupi keluarga mereka. Saya Tini, sampai jumpa lagi di kasus kriminal lainnya.